Halo adik-adik, selamat datang di Home Bible Learning. Hari ini kita akan menyaksikan yang seru-seru deh pokoknya. Salah satunya adalah puji-pujian dari guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak kita yang kita kasihi. Yuk, sebelumnya mari kita saksikan puji-pujian dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Ovi. Habel hari ini akan dipimpin oleh Kak Ovi dan nanti akan bertemu dengan temennya Kak Ovi namanya Kak Esther. Yuk semuanya sikap berdoa, kita memulai Habel kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Ya Yesus Sayang. Habel hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar kami akan memulai Habel kami pada hari ini. Tuhan tolong pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya supaya kami bisa mengikuti dengan penuh hikmat ya Bapa, dengan duduk diam ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Cuman hari ini Kak Ovi ditemenin nih sama temannya Kak Ovi. Kita panggilin yuk Kak Esther. Setinggi-tingginya langit. Gerakannya ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan aku dan peliharaku seumur hidupku. Kita nyanyi lagi dari awal, lagi sungguh-sungguh adik-adik. Siapin hati kita, undang Roh Kudus hadir di tempat adik-adik. Sing akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu.
tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semuanya kita bersiapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama meninggikan Tuhan Yesus. Kami telah memberikan pujian kami, bahkan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau mengundang Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau berkati kami semua, papa, mama, kakak, adik, dan juga kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah kami semua boleh sama-sama diberkati dan adik-adik pun semua diberkati. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mama lagi ngapain? Lagi siram tanaman, Kristi. Aku boleh bantu gak? Oh, boleh. Kristi mau siram. Iya. Mama, kenapa sih tanaman harus disiram, diberi pupuk? Iya, supaya tanaman itu dapat bertumbuh. Pupuk memberi nutrisi supaya tanaman bisa tumbuh subur. Tapi tanaman juga harus perlu disiram. Kenapa? Harus disiram. Kalau tidak disiram, tanaman itu akan menjadi Layu. setelah layu, tanaman itu akan menjadi mati. Sayang sekali ya, pohon itu karena kekurangan air dia menjadi mati. Yuk kita ganti yang lain. Boleh? Mau Kelin yang siram? Mau? Mama, itu ada tunas. Ini juga ada yang lebih besar, Ma. Oh iya ya, tanaman lidah buaya ini sudah bertunas. Di sana lebih kecil dan di sini lebih besar. Berarti tandanya apa ya tanaman lidah buaya ini? Bertumbuh. Nah, betul. Tanaman lidah buaya ini bertumbuh ya, Kelin dan Kristi. Tandanya dia ada tunasnya. Nah, selain bertunas, tanaman itu ada yang namanya apa? Berbuah. Kita lihat nih tanaman ini. Lihat mana buahnya? Coba tunjukin. Ini. Ada yang lebih kecil nggak? Ini kecil banget. Oh Kecil iya ya, banget. itu kecil ya. Nah, menurut Kelin dan Kristi, jika tanaman ini diberi pupuk dan disiram setiap hari, apakah buah yang kecil-kecil ini nih bisa besar sebesar ini? Bisa. Wah, luar biasa ya. Berarti kita harus beri air setiap hari dan jangan lupa diberi pupuk supaya tanaman itu menjadi Tumbuh. Nah, kita sudahan dulu ya siram tanamannya. Kita mau ikut ibadah. Yuk kita sama-sama ke bawah, kita ikut ibadah ya. Oke. Setiap petani yang menaburkan benih pasti berharap benih tersebut dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Untuk dapat bertumbuh, benih memerlukan tanah, diberi pupuk, dan disirami secara teratur. Kita baca dulu ya, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang memerlukan anugerah pengampunan dosa, saat itulah firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Untuk dapat bertumbuh dewasa dalam Tuhan, kita memerlukan firman Tuhan.
Adik-adik, tahu nggak? Ada satu buku yang paling banyak dicetak dan dijual. Paling banyak dibaca orang. Paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Tapi juga banyak dirusak oleh orang-orang jahat. Tahukah apakah buku itu? Jawabannya adalah Alkitab. Kitab suci agama Kristen yang berisi firman Tuhan. Wah, kalau Alkitab ini berisi firman Tuhan, berarti dapat menolong saya dari penjahat dong. Bukan ya. Alkitab itu bukan tameng seperti tamengnya Kapten Amerika. Atau, kakak, aku takut kalau malam mimpi buruk. Jadi aku taruh Alkitab di sampingku kalau malam. Bukan juga ya. Alkitab itu untuk dibaca dan direnungkan. Alkitab lebih dari sekedar buku petunjuk yang berisi doktrin, perintah, atau janji Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang dapat mengubah hidup manusia. Menolong kita untuk dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan memahami kehendak Tuhan atas hidup kita. Mengalahkan tipu muslihat iblis, memulihkan hati yang terluka, dan membentuk karakter kita. Memberikan sukacita dan damai sejahtera, memberikan pengharapan, menegur kita jika kita berdosa, menolong kita untuk hidup suci, dan mengalahkan pencobaan. Kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Kita tidak boleh meremehkan Alkitab. Kita harus menganggap Alkitab itu sama pentingnya dengan makanan yang kita makan setiap hari. Anak-anak, apakah kalian hafal susunan kitab di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Nah, berikut ini ada lagu yang bisa menolong kalian untuk menghafal susunan Alkitab. Ada 2 orang anak yang akan menyanyikan lagu dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sebelumnya anak-anak siapkan dulu Alkitab, lalu kalian buka daftar isi Alkitab. Nah, lokasinya itu di depan atau sebelum kitab Kejadian. Nah, seperti ini. Ya, kalau kalian sudah ketemu, yuk kita dengarkan lagunya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu.
kita harus senantiasa memegang firman Tuhan. Bagaimana caranya? Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Untuk papa mama yang sedang menyaksikan HBL ini, kita harus berjuang untuk membaca Alkitab atau membaca Alkitab bersama anak-anak kita. Untuk anak-anak yang batita atau balita bisa menggunakan Alkitab bergambar. Nah, seperti ini. Supaya anak-anak suka dengan kisah Alkitab. Untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, kalau bisa membacanya mengeluarkan suara ya. Sebagai penutup, kakak ingin kita menyaksikan satu video lagu yang berisi ringkasan isi dari keseluruhan Alkitab kita. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Pijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas, dan kitab Wahyu, perjanjian baru. Seluruh kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Ku, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Kakak berharap kita semua suka membaca Alkitab sehingga kita bisa hidup suci di hadapan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Ayat hafalan kita diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk kami suka membaca Alkitab secara teratur, sehingga kami bisa hidup suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa.